Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Mr. Pancal. Kawan-kawan, bayangkan jika Anda bisa mengendalikan bagaimana orang lain melihat dan menilai Anda. Bagaimana jika Anda bisa menciptakan citra yang sempurna dan memikat perhatian semua orang di sekitar Anda. Nah, kali ini kawan-kawan kita akan ungkap sedikit rahasia dan strategi yang dapat Anda gunakan untuk memanipulasi persepsi orang lain terhadap diri Anda, sehingga Anda bisa mencapai kesuksesan pribadi, kesuksesan profesional yang Anda impikan. Nah, siap untuk mengubah cara dunia melihat Anda, kawan-kawan? Mari kita mulai. Kawan-kawan, mengubah atau memanipulasi persepsi orang lain terhadap diri kita adalah seni dan ilmu yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia, tentang komunikasi dan strategi sosial. Nah, di video ini kawan-kawan kita akan membahas berbagai teknik, berbagai metode yang dapat Anda gunakan untuk memanipulasi persepsi orang lain dengan tujuan untuk meningkatkan citra diri Anda dan mencapai tujuan pribadi atau tujuan secara profesional. Konsep-konsep penting kawan-kawan kita akan jelajahi strategi praktis dan contoh-contoh yang sering terjadi untuk memberikan panduan yang lebih komprehensif. Pertama kawan-kawan, kita kaji dulu bagaimana pengertian persepsi dan pentingnya memanipulasi persepsi orang lain. Kawan-kawan, persepsi adalah proses di mana orang mengorganisir dan menafsirkan informasi sensori untuk memahami lingkungan sekitar mereka. Persepsi bukan hanya tentang apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, tetapi juga bagaimana kita menginterpretasikan dan memberikan makna, memberikan arti pada informasi yang kita sampaikan. Terus apa pentingnya persepsi ini kawan-kawan? Memanipulasi persepsi kawan-kawan dapat membantu Anda, membantu seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk membangun citra positif. Ini akan membantu menciptakan kesan yang diinginkan pada orang lain. Yang kedua, bisa meningkatkan peluang karir. Memperbaiki cara orang lain memandang kemampuan dan potensi Anda di tempat kerja Anda misalnya. Kemudian memperkuat hubungan sosial. Membantu dalam membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain, dengan rekan kerja Anda, lingkungan rumah Anda misalnya. Kemudian strategi dasar dalam memanipulasi persepsi kawan-kawan yang pertama adalah pengendalian atau mengendalikan penampilan fisik Anda. Penampilan fisik adalah salah satu hal pertama yang diperhatikan oleh orang lain untuk memanipulasi persepsi orang lain. Ini penting kawan-kawan. Untuk yang pertama adalah berpakaian sesuai dengan suasana, sesuai dengan situasi. Berpakaianlah sesuai dengan konteks dan audiens Anda. Pakaian yang tepat dapat menciptakan kesan profesional, kesan santai, ataupun kesan kreatif tergantung pada tujuan Anda. Yang kedua, jagalah kebersihan dan kerapihan. Kebersihan dan kerapihan kawan-kawan akan mencerminkan perhatian terhadap detail dan tanggung jawab. Ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan persepsi positif dari orang lain terhadap diri Anda. Kemudian yang kedua, komunikasi verbal dan non-verbal. Memainkan komunikasi verbal dan non-verbal kawan-kawan ini memiliki peran yang penting dalam membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita. Kita bisa menggunakan bahasa tubuh yang confidence, yang percaya diri. Postur tubuh yang tegap, eye contact atau kontak mata yang konsisten, dan gerakan tangan yang terbuka dapat menciptakan kesan bahwa Anda percaya diri dan Anda dapat dipercaya. Kemudian gunakanlah kata-kata yang tepat.
Kawan-kawan, pilihlah kata-kata yang positif dan konstruktif, kata-kata membangun. Hindari kata-kata negatif, hindari kata-kata meremehkan yang dapat merusak citra diri Anda di mata orang lain. Yang ketiga kawan-kawan, kuasailah seni mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian kawan-kawan, ini menunjukkan rasa hormat, rasa empati yang dapat meningkatkan hubungan interpersonal Anda dan meningkatkan persepsi orang lain secara positif terhadap diri Anda. Kemudian, dengarkanlah secara aktif. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan perkataan mereka dengan memberikan feedback atau umpan balik yang relevan dan mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda betul-betul berminat untuk mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Teknik manipulasi dalam konteks dunia kerja atau konteks profesional kawan-kawan, yang pertama adalah personal branding. Ini adalah proses untuk menciptakan dan memelihara citra atau identitas yang konsisten dan menarik. Ini meliputi yang pertama kawan-kawan, mengidentifikasi nilai inti dan kekuatan, kenali kekuatan dan nilai unik Anda, dan gunakan mereka untuk membangun citra diri yang positif dan otentik. Kemudian gunakanlah media sosial dengan bijak kawan-kawan. Media sosial adalah alat yang ampuh untuk membangun dan memelihara personal branding Anda. Bagikan konten yang relevan, konten yang positif, yang mencerminkan nilai dan kepribadian Anda. Kemudian selanjutnya kawan-kawan, networking yang efektif. Networking adalah kunci untuk membangun hubungan profesional yang sangat kuat dan bisa memperluas peluang karir Anda, peluang rezeki Anda. Kemudian hadirlah acara-acara dan seminar-seminar yang diadakan. Partisipasi dalam acara profesional, acara-acara seminar dapat membantu kita kawan-kawan bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat, memiliki tujuan yang sama dengan kita. Kemudian bangunlah hubungan yang otentik. Fokus pada membangun hubungan yang tulus, yang saling menguntungkan, bukan hanya mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga kawan-kawan, perlunya kita untuk menguasai seni presentasi. Kemampuan untuk menyampaikan presentasi yang efektif dan memukau dapat meningkatkan persepsi orang lain terhadap kompetensi dan skill atau keahlian Anda. Kemudian buatlah persiapan yang matang. Lakukan persiapan yang mendalam, yang matang, dan latihlah presentasi Anda untuk memastikan bahwa Anda dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan percaya diri atau confidence. Kemudian gunakan visual yang menarik. Nah, visual yang menarik ini kawan-kawan dan tentunya relevan ya untuk mendukung message atau pesan Anda dan membuat presentasi lebih menarik untuk disimak oleh audiens Anda. Kawan-kawan, teknik memanipulasi persepsi dalam konteks sosial ini juga perlu kita miliki. Yang pertama, ini bisa membangun kesan pertama yang kuat. Kesan pertama yang penting dan sangat begitu penting dalam membentuk persepsi orang lain terhadap diri Anda untuk menciptakan kesan pertama yang positif kawan-kawan. Kita perlu yang pertama adalah menunjukkan sikap yang ramah, menunjukkan sikap yang terbuka, tersenyum, tatap mata, dan sapaan yang hangat. Ini akan dapat menciptakan kesan pertama yang positif dan mengundang mereka untuk berinteraksi dengan Anda. Kemudian berbicara dengan jelas dan percaya diri. Berbicara dengan intonasi yang jelas, dengan suara yang jelas dan percaya diri kawan-kawan. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri orang lain terhadap Anda. Yang kedua, gunakanlah empati dalam berinteraksi. Kawan-kawan, empati dalam berinteraksi adalah kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Menggunakan empati dalam interaksi sosial kawan-kawan
Ini dapat meningkatkan hubungan dan persepsi positif. Kemudian tunjukkanlah rasa peduli. Tunjukkanlah bahwa diri Anda peduli dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan yang tulus. Selanjutnya kawan-kawan, hargailah perspektif orang lain. Hargai dan hormati perspektif dan perasaan orang lain. Bahkan jika Anda tidak setuju dengan mereka. Ini sangat penting kawan-kawan. Yang ketiga, gunakanlah humor. Kawan-kawan, humor dapat menjadi alat yang efektif untuk memanipulasi persepsi orang lain dan menciptakan hubungan yang positif. Menggunakan humor kawan-kawan, tentunya humor yang tepat ya. Ini bisa memastikan bahwa humor yang Anda gunakan sesuai dengan konteks dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Nah, ini juga perlu kawan-kawan kita lakukan hal ini. Karena humor dapat digunakan juga sebagai alat untuk mencairkan suasana dan membuat interaksi lebih menyenangkan dan lebih santai tentunya. Dalam beberapa contoh kehidupan sehari-hari kawan-kawan, dari bagaimana kita manipulasi persepsi orang lain, yaitu pertama tentang personal branding seorang pengusaha. Contoh saja ada seorang pengusaha sukses yang memanfaatkan personal branding dirinya untuk membangun citra yang kuat, citra yang menarik. Dan dia akan fokus pada yang pertama adalah mengidentifikasi nilai dan kekuatan. Dia mengenali nilai-nilai itu seperti inovasi, kemudian integritas, dan leadership atau kepemimpinan. Kemudian membangun kehadiran secara online yang kuat. Dia menggunakan media sosial kawan-kawan untuk berbagi wawasan, berbagi pencapaian, berbagi pandangan pribadi yang mencerminkan nilai-nilainya. Kemudian mengembangkan networking atau jaringan yang luas. Dia aktif dalam berbagai komunitas profesional dan sering menghadiri acara-acara industri misalnya untuk membangun hubungan yang tentu saling menguntungkan. Kemudian contoh kedua kawan-kawan, yaitu menggunakan humor dalam interaksi sosial. Katakan saja ada seorang manajer dari sebuah tim di sebuah perusahaan misalnya, perusahaan besar ya, menggunakan humor untuk membangun hubungan yang positif dengan anggota timnya. Dia menggunakan humor yang tepat. Dia menghindari humor yang menyinggung. Dia akan lebih fokus pada humor yang ringan dan menyenangkan. Dia juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang santai kawan-kawan dengan seni humornya. Dengan menggunakan humor yang baik, dia menciptakan lingkungan kerja yang lebih santai. Tetapi pastinya ini akan lebih produktif kawan. Nah, kawan-kawan, padahalnya bahwa manipulasi persepsi adalah kemampuan atau skill yang penting dan sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami, dengan menerapkan teknik-teknik yang telah kita bahas tadi di atas, kita dapat membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita dengan cara yang positif, dengan cara yang konstruktif atau dengan cara-cara yang membangun. Ingatlah kawan bahwa kunci utama dalam memanipulasi persepsi orang lain terhadap diri kita adalah otentisitas dan konsistensi. Dengan menjadi diri sendiri, tetap konsisten dalam tindakan, dalam komunikasi, insya Allah kita dapat menciptakan citra yang kuat, citra yang positif, yang akan mendukung tujuan pribadi kita dan tujuan karir atau profesional kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kawan-kawan. Silahkan share dengan kawan-kawan Anda di media sosial Anda mungkin. Jika Anda guru, silahkan share dengan murid Anda. Jika Anda seorang profesor, silahkan share dengan murid-murid Anda atau mahasiswa Anda, agar ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwasannya pendapat orang tentang diri kita ini bisa dibangun dengan cara yang baik dan kawan-kawan. Baik kawan-kawan, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.